Pasca mencuatnya kabar mengenai Alsyad Ahmad yang pernah menikah hingga bercerai dengan selebgram Nisa Ashifa, hingga kini pemberitaannya pun masih ramai jadi sorotan. Ya, seolah tak percaya, namun hal ini memang terjadi. Alsyad yang dicap sebagai anak baik-baik dan polos, namun lewat kabar ini publik pun tercengang dan tidak menyangka jika seorang Alsyad bisa menutupi masa lalunya di tengah dirinya sedang menjalin kasih dengan Tiara Andini. Namun di sisi lain, seperti apakah permasalahan yang terjadi antara Alsyad dan Nisa yang justru kini merembet kemana-mana, bahkan menyeret nama seorang wanita bernama Mutia Amanda. Lantas, siapakah sebenarnya Mutia Amanda? Benarkah mereka pun sempat berpacaran, namun tidak ingin go public? Seolah ingin mengungkap tentang sosok Alsyad Ahmad yang kala itu masih dekat dengannya. Benarkah Alsyad di mata Mutia adalah sosok laki-laki yang perhatian bahkan terlalu bucin? Dan benarkah pula Alsyad pun juga dinilai Mutia sebagai sosok yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan selalu melibatkan keluarganya? Bagaimanakah netizen menilai sosok Alsyad yang tidak peduli dengan kekasihnya Tiara Andini, bahkan memilih terbang ke Afrika untuk bergembira ria melihat binatang-binatang buas dibandingkan menjalani kebersamaan dengan Tiara? Benarkah jalinan asmara mereka telah putus? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemberitaan mengenai Alsyad Ahmad yang sudah pernah menikah bahkan bercerai dan diduga telah memiliki anak memang santer terdengar. Dikenal baik sebagai YouTuber dan juga pecinta hewan serta laki-laki yang baik budi kepada pasangan kekasihnya. Nyatanya, fakta mengejutkan pun justru hadir di tengah jalinan kasihnya dengan Tiara Andini, penyanyi muda berbakat yang kini naik daun. Setelah nama Nisa Ashifa yang menguak fakta mengenai bobroknya sosok Alsyad yang diduga tidak bertanggung jawab dengan anaknya yang lahir dari Nisa, kini seorang wanita bernama Mutia Amanda tiba-tiba saja muncul ke permukaan dan terseret di dalam masalah Alsyad. Lantas, siapakah sebenarnya Mutia Amanda? Benarkah mereka sempat berpacaran? Dulu awalnya sih emang dekat sama dia kan di 2021, jadi itu udah cukup lama ya, maksudnya sekarang kan udah 2023 gitu, dan di 2021 pun itu pertengahan banget lah maksudnya, jadi kenal, itu pun kenal karena dia ngajakin collab waktu itu karena kita sama-sama suka mainan. Well, kalau dibilang pacaran gak ada tanggal sih, gak ada tanggalan pasti, tapi kalau misalkan aku bilang teman biasa juga enggak gitu, soalnya pada waktu aku kenal itu memang apa ya, kita emang suka pergi bareng, kalau misalkan dia syuting aku temenin dia, aku syuting di TV dia temenin aku gitu, jadi emang ngabisin hari-hari tuh selalu bersama. Paling tuh sampai Novemberan tuh akhirnya ya udah aja masing-masing gitu. November 2021. Meski tidak berstatus pacaran, namun Mutia mengakui bahwa hubungannya dengan Alsyad pada kala itu hanya boleh diketahui oleh circle-nya saja, di mana tidak diketahui oleh publik. Namun hal ini pun bukan keinginan Mutia, namun justru keinginan Alsyad, dan Mutia pun menghargai hal tersebut. Waktu itu memang gimana ya, hubungan kita ya susah gitu, jadi nggak boleh go public sama dia. Makanya aku nggak tahu alasannya apa, tapi aku sih menghormati dia aja ya, kalau dia pengennya begitu. Ya, kedekatan antara Mutia Amanda dengan Alsyad yang tidak boleh diketahui publik pada akhirnya berefek tidak sedap
ketika hubungan pertemanan mereka pun akhirnya berakhir. Benarkah Mutia pun kecewa ketika kini akhirnya dituding oleh netizen bahwa dirinya kegenitan? Waktu itu ya sedih kan, karena aku sendiri termasuk orang yang kalau punya hubungan tuh pengennya ya orang tahu gitu, biar nggak jadi fitnah juga, biar nggak orang salah sangka gitu kan. Jadi pada waktu itu karena memang nggak go public, jadi fans-fansnya dia tuh nganggapnya aku yang genit. Nah itu sih aku marah sih pada waktu itu, karena emang ya kesel aja sih kenapa jadi kayak gitu sih. Lalu, seperti apa di tengah masalah Alsyad Ahmad dengan Nisa Ashifa hingga menyeret nama Tiara Andini, kini juga menyeret nama wanita lain yaitu Mutia Amanda. Benarkah Mutia adalah mantan kekasih Alsyad? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyai Fitria. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari 3 kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Sempat dekat dengan Alsyad, tentu di benak Mutia ada secerca kenangan yang tidak akan pernah hilang mengenai sosok Alsyad. Di depan awak media, Mutia pun mengungkapkan jika Alsyad adalah laki-laki yang begitu perhatian kepada kekasihnya. Hingga saking sayangnya, Alsyad pun seringkali bucin kepadanya. Tak hanya itu, mengaku nyaman pada kala itu, Alsyad pun dinilai Mutia sebagai sosok yang posesif hingga seringkali cemburu padanya. Aku kenal waktu dekat sama dia ya dia baik. Dia itu pria yang cowok yang baik, terus emang smart banget lah, kalau aku bilang dia smart banget di bidangnya dia, yaitu di bidang satwa gitu ya. Dan hal-hal seperti itu dia jagoan banget lah, pintar banget ilmunya, dan mungkin ya seperti aku tahu dia orangnya kalau misalnya punya cewek, dia orang yang perhatian dan bucin gitu. Emang sama-sama saling suka, saling nyaman kayak gitu, makanya ya hari-hari kita habisnya bareng pada waktu itu. Iya, bisa dibilang dia ya posesif iya gitu ya, cemburuan juga iya, tapi masih di batas yang menurut aku sih wajar-wajar aja gitu. Diketahui Alsyad merupakan anak bungsu sekaligus satu-satunya putra di keluarganya. Namun, Amanda tidak menyangka laki-laki yang pernah mengisi relung hatinya itu pun juga ternyata seorang laki-laki yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan selalu melibatkan keluarganya dalam menyelesaikan masalah. Memang diatur kayak gitu. Jadi dia under influence dari orang-orang sekitarnya seperti itu. Makanya mungkin dia nggak bisa memiliki keinginan atau will sendirilah atas apa yang dia inginkan, mungkin perihal pasangan atau cita-cita dia. Aku sekarang karena udah nggak kenal, jadi mungkin no comment sih ya teman-teman ya. Karena udah emang sejak 2021 akhir sampai dengan saat ini tuh aku nggak pernah kontak-kontakan lagi, kecuali pas dia ulang tahun doang. Aku ucapin selamat ulang tahun terus udah. Itu pun karena dia waktu aku ulang tahun dia baik banget gitu, jadi aku cuman sebatas ya udah deh aku juga ucapin pas dia ulang tahun. Lalu seperti apa netizen menilai sosok Alsyad yang tidak peduli dengan kekasihnya Tiara Andini? Hingga ia pun memilih terbang ke Afrika untuk bergembira ria melihat binatang-binatang buas dibandingkan menjalani kebersamaan dengan Tiara. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye.
Kini keberadaan Alshad yang tidak ada di Indonesia dan memilih untuk menginjakan kakinya di Afrika seolah menuai tanya tentang Alshad yang dinilai tidak peduli dengan masalahnya, di mana ia pun memprioritaskan untuk menikmati suasana alam bersama binatang-binatang buas ketimbang mengklarifikasi masa lalunya yang sempat ditutupi itu. Ya, setelah sebelumnya memposting 3 harimau kesayangannya, Alshad pun memang memilih untuk meninggalkan Indonesia dan pergi ke luar negeri dibandingkan mengklarifikasi masalahnya itu. Bahkan meskipun ia dihujat netizen lantaran ia dianggap tidak bertanggung jawab pada sang anak dan Tiara Andini, lagi-lagi Alshad pun justru pamer dirinya yang sedang healing bersama hewan-hewan liar seperti jerapah, impala, dan juga zebra. Hingga sedikit pun tidak ada guratan kesedihan di wajahnya. Lantas, seperti apa tanggapan psikolog mengenai sikap Alshad yang seakan tidak peduli dengan pemberitaan dan juga tidak peduli dengan sang kekasih Tiara Andini? Gokil, gua senang banget guys. Bangun tidur ya, nih. Tuh ada apa itu? Ini binatang liar semua guys ya, bukan penangkaran, bukan zoo. Dan lihat, mataharinya merah ini. Gokil, kita lihat jalan dikit-dikit. Pada takut sih. Apa itu? Impala. Banyak banget. Banyak guys. Nah, bayang gak ya? Banyak guys. Gokil. Seru guys ini. Jerapah guys, ngeliatin kita. Halo jerapah, halo, lucu banget. Liatin 2, lucu banget. Gemes, sini dong. Sini dong juga, tapi gue takut ditendang sama disundul kan, soalnya dia berbahaya ikan liar guys tuh. Wah, keren banget ya Allah, masya Allah. Keren banget. Ih lucu, ngintip. Tinggi banget guys, sumpah kalau kalian di sini ngerasain liatnya tinggi banget, gede banget, giant guys. Guys, African Black Leopard umur seminggu guys, gila. Mereka ngasih gue untuk main kayak gini, percaya banget sama gue guys, gokil. Guys, ada burung muntah loh. Ada yang bisa lihat gak di mana? Sada, mana? Tuh lari tuh burung muntah guys. Oke, I see. Mana burung muntahnya guys? Nah ini burung muntah guys, peko tuh. Dan ada wildebeest juga. Wah, makin dalam ke hutannya makin banyak binatangnya guys. Seru banget. Guys, siapa ini di baby lion ini 2 ekor sama satu baby, sebentar, sama satu baby tiger ini. Halo. Sahur dulu guys, makan burger. Lihat sekitar gua, goks, hutan. Tiba-tiba ada binatang apa aja gua nggak tahu nih guys. Selamat sahur. Jadi guys, ini ada nyala jantan sama zebra dan hari ini kita mau ninggalin tempat ini. Kasih makan dulu guys. Perpisahan. Goodbye nyala. Halo sayang. Oh, ganteng banget kamu, bagus, keren. Baik-baik ya. Dadah. Dadah. Ada zebra. Dadah, penghuni sini. Aku pergi ya pindah tempat. Bye-bye. Guys, ada baby black leopard. Galak ini guys. Ini rada galak ini. Iya sayangnya. Iya. Ini kecil-kecil cabai rawit tenaganya guys. Ke tangannya. Halo. African black. Halo. Gue juga masih. Guys, keluar rumah tuh ya. Keluar villa. Ada nyala nih. Halo nyala. Liar nih guys. Bukan. Ya dibilang sih liar, bukan di zoo, bukan di penangkaran.
dan itu masih luas. Very close to it. They are very tame. They are very tame katanya guys. Halo, kita deketin guys. Gue masih nggak bisa move on dari sini guys. Jerapah 2 nih, indukannya anaknya juga 2 di sini. Itu lucu banget ya Allah, lucu banget, gokil, masya Allah. Beda emang lihat satwa di alamnya itu nggak ada obat, keren banget. Hujan guys, let's go. Tuh guys ada masuk ke sana guys. Tuh, sendirian aja dia. Luas banget guys, lihat. Afrika the best. Ini kok habis bensin tengah-tengah gini gimana guys? Gila, mana tadi? Hilang. Wah, hilang, langsung hilang. Oh, itu ada. Gila. Ini kok ada singa gimana guys? Kok ada singa nih? Aduh. Kalau aku pembajak HP nih guys, tadi bajaknya HP. Ngebajak HP gua nih. Kamu tadi ngapain? Garuk-garuk aja. Lihat tuh. Nah, mau kemana? Iya. Si Jordi nyoba nyetir tuh guys. Ini awas aja kalau mogok atau nggak kenapa-napa nih di antah-berantah kayak gini ya. Kalau ngeguling atau nggak nyangkut mobilnya, nggak tahu. Kita mau minta tolong siapa soalnya jauh banget dari mana-mana ini guys. Ya. Udah nggak kata apa-apa. Sejauh mata memandang adalah hutan. Keren banget. Gue breathtaking terus di sini. The male is courting now. So. Okay. Guys, jerapah guys, lucu banget, ada sepasang. Ada anaknya 1 tuh, lucu banget. Gemes banget. Kita mau deketin pelan-pelan guys, karena berbahaya dan harus hati-hati. Tapi gue temenin sama expert. Hello. See that tiny baby giraffe in Yes. the front there? Tuh. Anaknya guys lucu banget. Where's Mitzi? Where's Mitzi? Zebra guys, zebra tuh 2 ekor zebra, lucu banget. 3 ekor ketak, sampai di belakangnya ada 1 lagi jadi 3 anaknya kayaknya itu. Seru banget guys, ini gokil safari gini nih. Zebra cross, ini kayaknya zebra cross namanya. Karena apa tuh yang ngegantung? Apa tuh? Guys, jerapahnya ada 4 guys. 1, ini kan 1 ya. 2, 3 anaknya sama yang ini kecil tuh di bawah. Nih tuh ngeliatin kan. 3 kan, 1 lagi. 4 guys, gila gokil banget. Gede banget guys, beda-beda lihat di alamnya lebih puas banget. Nggak ada obat guys, keren abis ya Allah. Keren masya Allah. Dia deket banget, lucu banget. Gemes banget warnanya, hitam putih gitu. Semok. Lagi depan zebra. Itu ditinggalin itu temennya. Cuek aja ditinggalin tuh. Bingung dia kayak mana temen gue. Bingung kan jadinya zebra cross nih. Guys, akhirnya safarian nih. Mantap di hutan langsung guys, seru banget, gokil. Ini mendung sih tapi enak dingin. Oh, itu guys ada tuh. Oke, got it. Nih guys. Ada lagi guys. Ini bisa ketemu jerapah, zebra, apapun di sini bisa ketemu guys. Dan butuh waktu juga ya, jalannya jauh-jauh, mantap banget, seru. Pada dasarnya, seseorang pada saat dihadapkan oleh tekanan atau hal-hal yang membuat cemas, maka secara alamiah dia akan melakukan berbagai tindakan strategi psikologis untuk membuatnya nyaman. Satu bentuk pertahanan diri yang kita sebut mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism, yang tujuan akhirnya adalah mempertahankan citra dirinya agar tetap positif dan membuat nyaman dirinya. Gitu. Nah, berbagai macam cara dilakukan, terutama salah satunya adalah dengan melakukan tindakan sadar yang gunanya itu untuk mengalihkan rasa-rasa atau emosi-emosi negatif itu. Kecakapan seseorang dalam menyelesaikan masalah ya, ini tergantung dari apa yang biasa dia jalani.
diajarkan, dijalani berdasar pengetahuan dan pengalamannya. Semakin dia diajarkan sedari dini bahwa ayo nak, masalah itu harus kamu hadapi. Perasaan atau tekanan itu harus kamu hadapi untuk kamu selesaikan. Bukan lari, bukan berlarut-larut gitu ya. Maka otomatis dia akan belajar. Belajar untuk punya cara-cara yang positif. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.